Halo, saya Zalu Gibran. Saya berasal dari Prodi Akuntansi 5C. NPM saya 22191401. Saya berperan sebagai Pak Joko. Terima kasih. Halo, saya Kartika Sari, NPM 22191416. Saya dari Prodi Akuntansi 5C. Saya berperan sebagai Ibu Ratna. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Rahma Sylvia Nabila, NPM 2219141030. Saya dari Prodi Akuntansi 5C. Saya berperan sebagai Luna. Suasana ramai dengan warga yang mengantri untuk pendataan bantuan sosial. Pak Joko, lurah yang sedang mengawasi proses pendataan bantuan sosial. Ibu Ratna, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, duduk di belakang meja sedang melayani warga. Luna, aktivis LSM, sedang berdiri di sudut ruangan mengamati kegiatan pendataan bantuan sosial. Aktivis LSM ialah bekerja untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk hal-hal sipil dan politik. Mereka juga berperan dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik Bu, nanti bantuan akan disalurkan minggu depan. Pastikan KTP sama kakaknya lengkap ya. Ya, Bu.
Bu Ratna, bisa ke ruangan saya sebentar? Baik, Pak. Pak Joko dan Bu Ratna masuk ke dalam ruangan lurah. Data penerima bantuan sudah masuk semua, Bu. Sudah, Pak. Total 500 KK yang memenuhi syarat. Bagus. Tapi di laporan tulisannya 700 kakak, sisanya kita atas tugas. Tapi, Pak, ini kan bantuan untuk warga miskin. Bu Ratna, berapa lama kita kerja sama? 5 tahun kan? Apa selama ini saya tidak memperhatikan? Luna diam-diam mengikuti seorang kurir yang membawa kardus-kardus bantuan ke sebuah gudang. Bu Ratna sedang mengawasi pemilahan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat setempat. Luna mengawasi Bu Ratna dan masuk ke dalam gudang. Oh, ternyata benar dugaan saya. Mbak Luna, bagaimana bisa? Saya sudah mengikuti jejak bantuan yang dipotong sejak 3 bulan lalu. Ibu tahu kan ini kejahatan? Saya terpaksa. Mereka mengancam akan menindakkan saya kalau tidak ikut. Pak Joko sedang membereskan berkas-berkas mencurigakan. Loh, Bu Ratna dan Luna masuk ke ruangan Pak Joko untuk memberitahu Pak Joko bahwa beliau sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Kalian, kenapa kalian duduk sini? Semua sudah terekam, Pak, termasuk transaksi di gudang tadi sore. maaf Pak, saya tidak bisa lagi ikut dalam permainan ini. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa?
Iluna dan Bu Ratna memberikan kesaksian kepada petugas mengenai tindakan Pak Joko. Pak Joko langsung dibawa oleh petugas. Mulai. Terima kasih Mbak Luna, saya hampir kehilangan kemanusiaan saya. Penting ibu sudah berani mengambil keputusan yang baik. Bantuan sosial dibagikan dengan transparan. Bu Ratna kini menjadi lurah sedang mengawasi dan membagikan bantuan dengan senyum lega. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan pesan moral yang dapat diambil dari film pendek tentang korupsi bansos. Yang pertama itu korupsi bantuan sosial dikategorikan sebagai kejahatan manusia. Yang pertama itu dampak langsung pada kelompok rentan, masyarakat miskin kehilangan akses bantuan dasar, keluarga prasejahtera tidak mendapat nutrisi yang dibutuhkan, anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan, lansia dan difabel tidak mendapat perawatan yang layak, kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Efek sistematiknya, yang pertama meningkatkan angka kemiskinan, memperpapar multinutrisi, menurunkan tingkat pendidikan, memperburuk kesehatan masyarakat, dan memperlebar kesenjangan sosial. Baik, selanjutnya adalah dampak jangka panjang. Yang pertama itu pendidikan. Dapat putus sekolah meningkat, kualitas SDM menurun, hilangnya potensi generasi muda. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Yang itu dapat berdampak stunting pada anak, kesehatan ibu hamil terganggu, dan akses layanan kesehatan yang berkurang. Selanjutnya dampak untuk ekonomi yang berkepanjangan yaitu kemiskinan struktural, ketergantungan bantuan berlanjut, dan produktivitas masyarakat yang menurun. Untuk aspek kemanusiaannya adalah merampas hak dasar manusia, mengabaikan martabat manusia, merusak solidaritas manusia sosial, dan menghancurkan kepercayaan publik serta menciptakan penderitaan yang sistematis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak psikologis sosial. Yang pertama adalah trauma kolektif, hilangnya kepercayaan pada sistem, keputusasaan masyarakat miskin, rusaknya modal sosial, dan konflik komunal. Pelanggaran hak asasinya adalah hak atas kehidupan layak, hak mendapatkan bantuan sosial, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan. Dan kerusakan sistem sosial adalah melemahnya gotong royong, hilangnya kepedulian sosial, rusaknya nilai kemanusiaan, dan erosi moral masyarakat, dan hancurnya kepercayaan publik.
Selanjutnya itu keberanian untuk merubah bisa datang kapan saja. Titik balik kesadaran itu melihat langsung penderitaan penerima bantuan, menyadari dampak jangka panjang pada masyarakat miskin, memahami beban moral yang ditanggung, menghadapi tekanan batin dan rasa bersalah, dan merenungkan makna integritas. Proses perubahan internal pertama adalah kesadaran awal, mengenali kesalahan, mengakui dampak perbuatan, mempertanyakan nilai moral pribadi. Untuk refleksi mendalam adalah evaluasi pilihan hidup, merenungkan tanggung jawab sosial, dan kontroversi dengan hati nurani. Selanjutnya adalah keputusan untuk berubah, itu memilih jalan kebenaran, berani mengambil resiko, memperbaiki kesalahan. Langkah perbaikannya adalah menghentikan keterlibatan dalam korupsi, melaporkan penyimpangan yang diketahui, mendukung upaya penegakan hukum, bersaksi untuk kebenaran, dan membantu pemulihan sistem. Selanjutnya adalah peran pendukungnya adalah pelindungan hukum bagi pelapor, dukungan psikologis, pendampingan proses hukum, jaminan keamanan, dan program rehabilitasi. Keberanian untuk berubah adalah langkah pertama menuju perbaikan sistem dan pemulihan kepercayaan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sistem yang transparan adalah kunci pencegahan korupsi. Transparansi menciptakan sistem yang dapat diawasi, pencegahan penyimpangan, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas program, serta perbaikan keberkelanjutan. Selanjutnya, pesan moral yang terakhir adalah pengawasan masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi. Yang pertama adalah bentuk pengawasan masyarakat, yaitu pemantauan proses pendataan, verifikasi penerima bantuan, monitoring distribusi, pelaporan penyimpangan, evaluasi program. Peran strategisnya untuk pengawasan langsung itu memastikan data penerimaan akurat, mengawasi proses penyaluran, memantau penggunaan bantuan, mendeteksi penyimpangan, memberikan feedback. Untuk sistem pelaporannya bisa pelaporan online, dokumentasi, forum diskusi, dan media sosial. Selanjutnya untuk kelompok pengawas itu ada tokoh masyarakat, aktivis sosial, relawan, RT atau RW, serta organisasi masyarakat sipil. Untuk mekanisme pengawasan itu pembentukan tim pemantauan, koordinasi dengan aparat, dokumentasi kegiatan, rapat evaluasi rutin, dan pelaporan secara berkala. Hambatan yang sering dihadapi itu intimidasi, akses informasi yang terbatas, terus kurangnya perlindungan, minimnya dukungan, dan keterbatasan sumber daya. Solusi penguatnya untuk perlindungan itu jaminan keamanan pelapor, perlindungan hukum, dukungan institusional. Untuk pemberdayaan itu pelatihan pengawasan, penguatan kapasitas, dukungan teknologi, dan akses informasi. Selanjutnya adalah dampak pengawasan itu pencegahan korupsi, deteksi dini penyimpangan, efektivitas program, transparansi meningkat, dan kepercayaan publik terjaga. Pengawasan masyarakat adalah kunci dalam mencegah penyalahgunaan, memastikan ketepatan sasaran, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong perbaikan sistem. Itulah tadi 4 pesan moral yang dapat diambil dari film pendek mengenai korupsi bansos. Semoga teman-teman dapat mendapatkan ilmu atau dapat diterapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi bantuan sosial yang diambil dari Indonesian Corruption Watch yang ditulis oleh koran Sindo. Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch lahir di tengah gejolak reformasi tahun 98, digawangi beberapa aktivis
YLBHI, Indonesian Corruption Watch berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. Indonesian Corruption Watch mendorong tata kelola pemerintah yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Indonesian Corruption Watch juga meyakinkan bahwa rakyat harus semakin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintah. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Langsung saja kita bahas tentang korupsi bantuan sosial atau bansos. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Hal ini juga diterapkan oleh para koruptor di Indonesia dalam mencari jalan dan celah untuk melakukan korupsi. Salah satu peluang korupsi yang saat ini marak di daerah adalah korupsi alokasi dana bantuan sosial atau bansos. Dana yang sejatinya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan itu justru digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Dalam periode 2007 sampai 2010, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai 300,94 triliun rupiah yang terdiri atas 48,46 triliun rupiah di tingkat daerah dan 252,48 triliun rupiah di tingkat pusat. Dengan alokasi yang sangat besar, dana bansos dinilai rawan dikorupsi. Kajian yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 5 April menyebutkan 10 temuan perihal pengelolaan dana bansos di pemerintahan daerah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Temuan KPK dibagi ke dalam 2 aspek utama, yaitu regulasi dan tata laksana. Dalam aspek regulasi, KPK menyatakan tidak ada peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri yang secara khusus mengatur pengelolaan bansos. Hal ini berdampak pada tiadanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun pengelolaan belanja bansos. Adapun dari aspek tata laksana, ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada semester 1 dari 2010 juga menemukan sejumlah penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi yang nilainya sangat fantastis, mencapai 765 miliar rupiah. Masuk 3 besar adalah Provinsi Jawa Tengah dengan potensi penyimpangan dana bansos sebesar 173,7 miliar rupiah, disambut dengan Sumatera Utara sebesar 148,44 miliar rupiah, dan selanjutnya di Jawa Timur ditemukan penyimpangan senilai 89,31 miliar rupiah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi drama yang saya mainkan. Temuan baru ICW soal korupsi dana bansos terjadi di Provinsi Banten. Pemerintah daerah setempat mengalokasikan anggaran bansos untuk tahun 2011 sebesar 51 miliar. Akan tetapi, dari 160 penerima dana bansos, pemerintah daerah Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga atau kepanitiaan dan tidak didukung oleh alamat yang jelas. Sisanya, sebanyak 130 penerima atau 81,3% penerima bansos hanya ditulis bantuan sosial daftar terlampir. Berdasarkan verifikasi yang ICW lakukan, pihak kepala daerah yang mencalonkan kembali atau incumbent dan kerabatnya merupakan pihak yang paling diuntungkan secara materialitas kebijakan pemberian dana bansos tersebut.
Modus korupsi dana bansos pada umumnya adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, tak adanya pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif. Adapun aktor atau pelaku utama korupsi dana bansos adalah kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah, juga terlibat pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik maupun organisasi masyarakat yang menerima dana bansos tersebut. Dari sekian banyak aktor, Incumbent paling sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai akses anggaran resmi daerah dan birokrasi. Peluang korupsi dana bansos semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tertutup. Penggunaan dana bansos sesungguhnya bukan tanpa aturan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 di dalamnya mengatur penggunaan dana bansos. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, dalam regulasi ini disebutkan bansos adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang ataupun barang yang dibagikan kepada kelompok atau anggota masyarakat. Bansos juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Dalam surat edaran menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus. Terakhir, Mendagri juga menerbitkan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Regulasi ini menegaskan pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dan bansos. Namun, kedua aturan tersebut masih dinilai mudah disimpangi karena tidak ada batasan jumlah anggaran yang disediakan dan tidak jelasnya ketentuan mengenai pengawasan serta pertanggungjawaban penggunaan dana bansos. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memberantasi korupsi dana bansos, yaitu mulai upaya penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan terhadap kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku lain yang mencoba mengkorupsi dana bansos. Adapun dari aspek pencegahan tersebut, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi atau perampokan dana bansos di masa yang akan datang. Pertama, penghapusan alokasian dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. Usulan ini pernah dilontarkan BPK pada tahun 2010. Lalu karena seringnya lembaga ini menemukan penyaluran bansos di daerah yang sebagian besar tidak jelas pertanggungjawabannya, BPK merekomendasikan pos anggaran bantuan sosial dihapus dan diganti dengan metode lain. Kedua, tetap mempertahankan alokasi dana bansos dengan syarat menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan KPK dalam membuat aturan khusus yang terperinci dan ketat perihal pengelolaan dana bansos. Jika tetap dipertahankan pada prinsip penggunaan dana bansos bukan ditunjukkan untuk kepentingan penjabat atau politisi sehingga harus dikelola secara tertib, sesuai dengan aturan, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, juga wajib diperhatikan
atas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.